Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya la rasula ba'dahu amma ba'd. Alhamdulillah, hadirin akhwati iman, ibu dan bapak yang dirahmati Allah. Kembali kita dipertemukan di dalam program Ngawas Maki, ngaji online bersama Santri Maki Bandung. Dan insya Allah hari ini kita lanjutkan kajian Ibnu Katsir pada pertemuan yang ketiga. Insya Allah kita akan membahas dimulai dari halaman ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-A'masyu aydan, dan berkata al-A'mash juga, an Abi Wa'ilin dari Abi Wa'il, an Ibni Mas'udin dari Ibnu Mas'ud, qala berkata, kana rajulu minna, ya, adalah seorang laki-laki di antara kami, ya, maksudnya para sahabat. Idza ta'allama asyra ayatin, apabila mempelajari 10 ayat, ya, lam yujawizha, mereka tidak melampauinya, ya, mereka tidak akan melewatinya, ya. Lam yujawizhunna, mereka tidak akan melewatinya, hatta ya'rifa ma'anihinna, sehingga mengetahui makna-maknanya, wal amala bihinna, dan beramal dengannya. Nah, ini adalah merupakan sifat para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi sesuatu yang luar biasa, ya, ketika mereka mempelajari Al-Qur'anul Karim, ya, maka mereka mempelajarinya dengan benar-benar, ya, dan tidak melewatinya, ya. Ketika sudah mempelajari 10 ayat, ya, dipelajari, kemudian dipahami maknanya dan beramal dengannya, gitu. Nah, dari hadis ini bisa didapatkan kesimpulan, ya, bahwasanya interaksi dengan Al-Quran itu, ya, yang pertama kita tilawahkan, kemudian kita pahami maknanya dan tadabbur juga, ya, dan kemudian beramal dengannya. Kemudian waqala Abu Abdurrahman As-Sulami, ya, dan berkata Abu Abdurrahman As-Sulami, hadatsana alladzina yuqri'unana annahum, ya. Hadatsana alladzina kanu, ya, telah membacakan riwayat, ya. Hadatsana alladzina, orang-orang yang kanu, mereka adalah, ya, yukri'unana, ya, mereka membacakan kepada kami, ya, annahum kanu, bahwasannya mereka riuna, ya, yastakriuna minan Nabi sallallahu, ya, adalah mereka mempelajari dari Nabi sallallahu, ya. Jadi mereka meminta kepada Nabi sallallahu untuk membacanya dan kemudian mengajarkan kepada mereka. Wakanu idza ta'allamu asyra ayatin, dan adalah ketika mereka atau apabila mereka mempelajari 10 ayat, lam yukhallifuha, mereka tidak meninggalkannya, ya, meninggalkan 10 ayat tersebut, ya. Hatta ya'lamu bima fiha, sehingga mereka mengetahui, ya, apa yang terdapat di dalamnya, minal amal, dari amal, ya. Fa ta'allamnal Qur'ana, ya, maka kami mempelajari Al-Qur'an, wal amala jami'an, dan kemudian mengamalkannya secara keseluruhan. Nah, itulah, ya. Jadi interaksi dengan Al-Qur'an itu bukan hanya sekedar mempelajarinya saja, akan tetapi juga dengan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Wa minhum al-habrul bahru, ya, dan di antara mereka ada al-hibrul bahru, ya. Ini al-hibrul bahru ini adalah merupakan laqab, ya, laqab untuk Ibnu Abbas, ya. Hibru itu tinta, ya. Al-bahru itu lautan, ya. Jadi tinta lautan. Kenapa beliau mendapatkan julukan seperti ini, yaitu al-hibrul bahru, ya, liumki ilmihi, disebabkan karena dalamnya keilmuan daripada Abdullah ibnu Abbas, ya. Ya, Abdullah ibnu Abbas ini orang yang mendalam ilmunya, terutama terkait dengan Al-Quran, ya. Jadi Al-Hibrul Bahru ini adalah kunyah, laqab untuk Ibnu Abbas, Abdullah ibnu Abbas,
dan beliau adalah sepupu Nabi SAW karena beliau adalah putranya Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Ya. Sebenarnya di sini disebutkan Abdullah ibnu Abbas ibnu Ammi Rasulullah SAW. Jadi anak pamannya Rasul SAW, ya. Anaknya Al-Abbas, Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Ya. Eh, Ibnu ya anak Ammi Rasulullah SAW, anaknya paman Rasulullah SAW, wa turjumanul Quran, ya. Dan beliau mendapatkan gelar yaitu turjumanul Quran. Apa itu turjuman? Ya, turjuman ini adalah bentuk mubalaghah dari tarjamah. Dia sigoh mubalaghah dari tarjamatul Quran. Nih. Jadi kalau tarjamatul Quran ya terjemah Al-Quran, tapi kalau turjumanul Quran ini menunjukkan kepada orang yang sangat mendalam pemahamannya dalam Al-Quran. Setelah itu maka disebut beliau sebagai turjumanul Quran. Bibarokati doa Rasulullah SAW, ya, disebabkan banyak sababiah di situ, ya. Bibarokati doa Rasulullah SAW, ya, disebabkan karena doanya Rasulullah SAW atau disebabkan berkah doanya Rasulullah SAW lahu kepada beliau yaitu kepada Abdullah bin Abbas. Hai suqala tatkala beliau berkata yaitu Rasulullah SAW beliau berkata mendoakan siapa yaitu mendoakan Ibnu Abbas, Masya Allah. Jadi beliau mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma faqihu fid din, ya. Faqih artinya pahim, ya, jadi Allahumma faqihu fid din, ya Allah pahamkanlah dia, ya, fid din dalam agama, ya. Wa alimhu ta'wila, ya, dan ajarkan kepadanya yaitu takwil, ya. Takwil itu tafsir, ya. Oleh sebab itu maka makna yang lain daripada tafsir itu takwil, ya. Oleh sebab itu maka Abdullah ibnu Abbas, ya, atau yang lebih kita kenal nanti dalam tafsir Mukatsir ini beliau lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Abbas, ya. Dan beliau memiliki kitab sendiri walaupun bukan beliau yang menyusun kitab tafsir tersebut, ya, bukan. Tapi jadi ada alim, ya, saya lupa lagi nama alimnya. Jadi beliau menyusun perkataan-perkataan Ibnu Abbas dalam mentafsirkan Al-Quran dalam sebuah tafsir tersendiri yang beliau sebut dengan Tanwirul Mikbas fi Tafsir Ibni Abbas. Jadi itu nama kitabnya. Dulu pernah punya, hanya qadarullah wa masya'a fa'al, dipinjam dan tidak kembali lagi. Sudah biasa itu ya, kalau kitab itu begitu. Ya, dipinjam dan tidak kembali lagi. Padahal itu Masya Allah ya. Cobalah nanti Anda cari lagi ya. Apakah ada di apa di marketplace kitab tersebut ya. Tanwirul Mikbas bi Tafsir Ibnu Abbas ya. Karena memang beliau memiliki kefakihan yang luar biasa, pemahaman yang luar biasa dalam hal tafsir. Tafsir. Karena ini memang disebabkan doa dari Rasulullah, Allahumma faqihhu fid dini wa alimhu ta'wila. Ya Allah, pahamkanlah dia. Maksudnya Ibnu Abbas fiddin dalam masalah din, wa alimhu ta'wila, dan ajarkanlah kepadanya takwil, ya, takwil tafsir. Ya, waqala Ibnu Jarir, ya, dan berkata Ibnu Jarir, hadatsana Muhammad bin Bashar, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar, sana Waqi'un, telah menceritakan kepada kami Waqi', sana Sufyanun, telah menceritakan kepada kami Sufyan, Anil A'mash, ya, dari Al-A'mash, an Muslimin, dari Muslim, ya. Qala berkata, Qala Abdullah, ya, telah berkata Abdullah. Nah, Abdullah di sini siapa? Yaitu Abdullah ibnu Mas'ud. Taib. Ana sebutkan dulu ya, di dalam hazanah keilmuan Islam nanti kita akan bertemu dengan yang disebut dengan Arba'atu Abadilah. Nah, jadi ada 4 orang Abdullah ini yang terkenal dalam, dan mereka adalah sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Yang pertama adalah Abdullah bin Abbas, ya, Abdullah bin Abbas ini adalah sepupu beliau, ya, sepupu beliau karena beliau adalah putra dari Al-Abbas bin Abdul Muthalib, ya. Jadi yang pertama adalah Abdullah bin Abbas. Kemudian yang kedua adalah Abdullah bin Umar, ya. Yang kedua adalah Abdullah bin Umar. Ini adalah putra dari Sayyiduna Umar, ya, radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab. Ya, jadi Abdullah bin Umar, dan beliau dikenal dengan Ibnu Umar. Kemudian ada Abdullah bin Mas'ud ini ya. Abdullah bin Mas'ud sahabat Rasulullah SAW, yang mana juga
Abdullah bin Mas'ud ini adalah orang yang terkenal sebagai qura, ya. Beliau adalah qari, ya, orang yang baik, sangat bagus bacaannya. Ya, jadi Abdullah bin Mas'ud. Kemudian yang terakhir adalah Abdullah bin Az-Zubair, ya, bin Al-Awwam. Nah, ini ya. Jadi ada 4 orang Abdullah yang mana mereka kemudian dikenal dengan sebutan kunyahnya itu dinisbatkan kepada ayah mereka, gitu ya. Jadi Abdullah bin Abbas nanti disebut sebagai Ibnu Abbas, gitu. Ibnu Abbas, kemudian Abdullah bin Umar, Ibnu Umar, Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud, ya, dan Abdullah bin Az-Zubair bin Al-Awwam nanti disebut sebagai Ibnu Zubair, gitu ya. Ini adalah para sahabat yang disebut dengan Arba'atu Abadillah, 4 orang Abdullah, ya. Dan ini perlu saya kenalkan di awal-awal, ya, agar nanti tahu siapa nih. Nah, maka di sini, nah, lihat nih Ibnu Katsir, qala berkata, qala Abdullah, ya, berkata Abdullah, nah, yakni Ibnu Mas'ud, ya, yakni yang disebut dengan Abdullah di sini adalah Ibnu Mas'ud, dan yakni ini huruf tafsir, ya. Ya, Ibnu Mas'ud. Nikmat turjumanul Quran Ibnu Abbas. Sebaik-baiknya turjuman, ya, Al-Quran Ibnu Abbas, ya. Tidak akan saya terjemahkan lagi nih makna daripada turjuman, ya, sebab nah tadi sudah saya jelaskan. Ini jadi istilah yang nanti kita pahami, ya, secara makna, apa, secara makna definisinya. Oh iya, turjuman itu begitu, gitu ya. Jadi tidak akan saya terjemahkan lagi. Nikmat turjumanul Qur'ani, ya, sebaik-baiknya turjumah Al-Quran atau turjumanul Quran adalah Ibnu Abbas, ya. Summa rawahu, kemudian meriwayatkannya, ya, an Yahya bin Daud, dari Yahya bin Daud, ya, an Yahya bin Daud, ya, dari Yahya bin Daud, an Ishaq, ya, Al-Azraqi, dari Ishaq Al-Azraqi, an Sufyan, dari Sufyan, Anil A'mash, ya, dari Al-A'mash, an Muslim ibn Subaihin, dari Muslim bin Subaihi, ya, Abi Duha, an Masrukin, dari Masruk, an Ibni Mas'ud, dari Mas'ud, dari Ibni Mas'ud, ya, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, nikmat turjumanil Qur'an, nikmat turjumani, ya, lil Qur'ani Ibnu Abbas, ya, sebaik-baiknya turjuman, ya, bagi Al-Quran yaitu Ibnu Abbas, ya. Summa rawahu an Bundar, kemudian meriwayatkan dari Bundar, an Ja'far, ya, an Ja'far bin Aun, dari Ja'far bin Aun, anil A'mash bihi, ya, dari A'mash bihi, dengannya kadzalika, seperti itu. Jadi memang para hadirin ini, ya, disebutkan, ya, bahwasanya Ibnu Abbas, ya, ini adalah merupakan orang yang paling bagus, ya, pemahamannya di dalam Al-Quran, ya, karena memang ini adalah merupakan doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, terkait dengan pemahaman beliau, ya, terkait dengan Al-Quranul Karim, ya. Kita lanjutkan yang selanjutnya, ya. Fahada isnadun sahihun, ya. Dan ini, ya, adalah merupakan isnad yang sahih ila Ibnu Mas'udin, ya, kepada Ibnu Mas'ud, annahu qala, ya, bahwasanya beliau berkata, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, hadhil ibarata, ya, dengan ibarat yang ini atau dengan ungkapan yang ini, waqad mata Ibnu Mas'udin, ya, dan sungguh telah meninggal dunia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, di sanatis nataini wasalasina. Jadi beliau itu wafat pada tahun ke-32 Hijriah. Nah, ini isnataini wasalasin, 32 Hijriah, Allah sahih, berdasarkan periwayatan yang sahih, ya. Wa ummira ba'dahu, ya, dan diberikan umur, ya, ummira itu maksudnya dihidupkan setelahnya, yaitu Abdullah bin Abbas, ya, sitan wasalasina sanatan, ya. Nah, ini selama 36 tahun, ya, gitu. Jadi selama masa tersebut, ya, apa yang dikerjakan, ya, oleh fama dhannuka bima kasabahu, ya,
dan apa yang menjadi sangkaanmu ya, bima kasabahu, nah terkait dengan apa yang dia kerjakan, minal ulum dari ilmu ya, ba'da bin Mas'udin radhiyallahu anhu, setelah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Sebab beliau itu setelah wafatnya Ibnu Mas'ud itu memiliki periodisasi yaitu 36 tahun. Ya, 36 setelah wafatnya Ibnu Mas'ud gitu. Ya, jadi kalau 32 ya ditambah dengan 36 ya, berarti kan sekitar 68 ya. 68 Hijriah. Ya, 68 Hijriah. Dan dalam masa yang panjang ini, Masya Allah, ya, beliau adalah orang yang mengkhidmahkan dirinya ya. Beliau menjadi khadimul ummah dengan eh, mengajarkan kepada mereka Al-Qur'anul Karim. Ya, Masya Allah. Luar biasa ini ya. Jadi inilah yang dinamakan dengan mereka ya, para ulama, para ahli ilmu dari kalangan para sahabat, ya, para sahabat radhiyallahu anhum. Ya. Wa qala al-A'mash, dan berkata al-A'mash, ya, an Abi Wa'ilin, dari Abi Wa'il ya, istakhlafa Aliun Abdullah ibn Abbas ya alal mausim. Nah, jadi ini Ali istakhlafa Aliun ya, menggantikan Ali yaitu Abdullah bin Abbas ya ala mausim ya, pada satu musim ya. Fa khataban nasa, maka kemudian beliau berkhutbah kepada manusia. Fa qara'a fi khutbatihi, dan kemudian beliau eh, membaca dalam khutbahnya surat Al-Baqarah, yaitu surat Al-Baqarah ya, wa fi riwayatin surat An-Nur, dan dalam satu riwayat yang lain beliau itu membaca surah An-Nur ya. Jadi ini Ali bin Abi Thalib ya meminta kepada Abdullah bin Abbas untuk menggantikannya ya, pada satu musim ya. Fakhataban nas, maka kemudian beliau berkhutbah ya di hadapan manusia. Faqara'a fi khutbatihi, beliau kemudian membaca dalam khutbahnya surat Al-Baqarah ya, yaitu surah Al-Baqarah ya. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain yaitu surat An-Nur. Jadi beliau membaca surah An-Nur ini ya. Fapassaraha tafsirat, Masya Allah. Ya, jadi di antara ilmunya beliau ya memang tafsir. Ya, ini adalah merupakan ilmunya daripada Ibnu Abbas ya. Radhiyallahu anhu. Fapassaraha tafsirat. Maka kemudian ya beliau menafsirkannya dengan penafsiran ya. Jadi ini disebut dengan apa? Masdar taukid ya. Masdar taukid. Lau sami'ahu Rum ya, jikalau mendengarkannya Rum ya, orang Romawi ya, wa Turku, dan orang Turk ya, wa Dailam, dan orang Dailam ya, la aslamu, pastilah mereka semua akan masuk ke dalam Islam. Nah, berarti saking jelasnya penafsiran daripada Abdullah bin Abbas terkait dengan surah Al-Baqarah atau surah An-Nur. Walihada ya, oleh sebab itu maka Ghalibu mayarwihi ya, kebanyakan yang telah meriwayatkannya Ismail bin Abdurrahman ya As-Sudiyu, yaitu Ismail bin Abdurrahman As-Sudi Al-Kabir ya, fi tafsirihi, dalam tafsirnya, an hazaini rajulaini, dari dua orang ini, yaitu yang pertama adalah Abdullah bin Abbas ya, dan Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas ya. Jadi kebanyakan yang diriwayatkan oleh Ismail bin Abdurrahman As-Sudi ini ya, Al-Kabir, dalam tafsir beliau adalah dari dua orang ini, yaitu dari Abdullah bin Mas'ud ya, dan juga Abdullah bin Abbas gitu, ya, Wab bin Abbas ya. Walakin tiba dil ahya, akan tetapi beliau pada ya sesekali ya. Itu ba'dil ahyan itu maknanya itu sesekali ya. Walakin ba'dil ahyani, akan tetapi ya,
pada sesekali, ya, sekali yang kulu anhum, ya, yang kulu anhum atau yunkil, ya, yunkilu anhum, menukil anhum dari mereka, ya, mayuhkunahu, ya, mayuhkunahu, apa yang mereka hikayatkan, ya, apa yang mereka hikayatkan min akowili, ya, dari perkataan-perkataan ahli kitab. Nah, ini ya, dari perkataan-perkataan ahli kitab, min akowili ahli kitab. Nah, allati yang abahaha Rasulullah SAW. Nah, yang telah memperbolehkan, ya, untuk meriwayatkannya itu Rasulullah SAW, ya, haitsu qala, yang mana beliau berkata, balighu anni, ya, sampaikanlah dariku, ya, walau ayatan, jika walaupun hanya satu ayat. Nah, ini adalah merupakan perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, balighu anni walau ayatan, dan sampaikanlah dariku walaupun satu ayat, ya. Wahadisu, ya, dan ceritakanlah, ya. Wahadisu an bani Israel, dan ceritakanlah dari bani Israel, ya. Wala haraj, ya, tidak mengapa, gitu. Ya, jadi ceritakan, ya, dari bani Israel, ya, tidak mengapa. Waman kadzaba alayya muta'ammidan, dan barang siapa yang berdusta, ya, dengan menyandarkan perkataan tersebut kepadaku muta'ammidan, ya, secara sengaja, falyatabawwa, ya, maka hendaklah dia menyiapkan, menyiapkan maq'adahu, ya, tempat duduknya itu minanar, ya, dari neraka. Nah, ini terkait dengan orang yang apa, membuat hadis palsu, ya. Jadi orang yang membuat hadis palsu kemudian menyandarkan perkataan tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka diancam dengan ancaman yang teramat sangat keras, ya. Diancam dengan ancaman yang teramat sangat keras, ya, orang tersebut, ya, barang siapa yang berdusta atas nama Rasulullah SAW, ya, secara sengaja, ya, falyatabawwa, ya, maka hendaklah dia menyiapkan diri untuk mendapatkan tempat duduk yaitu minanar, dari api neraka. Waliyadzubillah, ya. Nah, oleh itu maka ini menjadi tanbih, sebenarnya menjadi peringatan bagi kita semua, ya, bagi kita semua, agar jangan sampai apa, eh, berdusta, ya, berdusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rawahul Bukhari, ya, telah meriwayatkannya Al Imam Al Bukhari an Abdullah bin Amr, ya, dari Abdullah bin Amr. Walihada, ya, dan oleh sebab itu maka, ya, karena Abdullah bin Amrin, ya, adalah Abdullah bin Amrin, ya, beliau mengatakan qad asaba yauma yarmuk, ya, sungguh telah menimpa, mengena, ya, kepada hari perang Yarmuk, ini satu peperangan, ya, yaitu perang Yarmuk, zamilataini, ya, dua orang teman, min kutubi kutubi ahli kitab. Nah, ini jadi dua orang yang memiliki apa, pemahaman, ya, kepada kitab-kitab dari ahli kitab, gitu, ya. Jadi beliau membawakan ini, ya, membawakan eh, cerita atau membawakan perkataan, ya, dari kitabnya ahlul kitab, dari dua orang temannya tersebut. Fakana yuhaddisu minhuma, dan adalah, ya, Abdullah bin Amrin yuhaddisu minhuma, menceritakan dari keduanya, bima fahimahu, ya, bima fahimahu, dengan apa yang beliau memahaminya, min hadzal hadis, dari hadis ini, yaitu hadis yang tadi, ya, hadis yang tadi yaitu perkataan Rasulullah SAW, balighu anni walau ayatan, ya, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat, ya, wahadithu an bani Israel wala haraj, ya, dan ceritakanlah dari bani Israel, ya, wala haraja, ya, tidak mengapa, ya. Dan barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka hendaklah dia mempersiapkan dirinya untuk mendapatkan tempat duduk dari api neraka. Nah, ini maka bersandarkan kepada hadis tadi, ya, bahwasannya Abdullah bin Amr ini
menceritakan ya, dari dua orang teman ya, dari ahlul kitab ini ya, dari ahlul kitab, maka yuhaddisu minhuma ya bima fahimahu, berdasarkan apa yang beliau pahami, min hadzal hadisi, dari hadis ini ya, minal izni bidzalika ya. Karena ada izin ya untuk hal tersebut ya. Walakinna hadhil ahadits al israiliyah ya, akan tetapi ya, hadis-hadis Israiliyat ini ya, dia itu fungsinya itu ya, jadi bukan sebagai sandaran ya, bukan sebagai sandaran yang dinamakan dengan hadis-hadis Israiliyat ya. Jadi kalau hadis-hadis yang mana dia adalah merupakan apa, hadis yang diriwayatkan dari orang-orang Bani Israel ya, itu adalah lil istishhad ya, dia itu ya sekedar sebagai eh, persaksian saja gitu ya, atau bukti ya, bukti penguat gitu ya. Jadi dia sebagai bukti penguat, istishhad itu ya, sebagai bukti penguat terkait dengan misalkan nanti apa, peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa pada masa mereka, yaitu pada masa Bani Israel. Nah, la lil i'tidad ya, bukan untuk apa, mendukung ya, mendukung terkait dengan hal-hal yang ya diriwayatkannya gitu. Ya, jadi hanya sebagai istishad saja ya, sebagai bukti ya, tidak untuk menjadi pendukung bagi pemahaman gitu. Fa innaha ala salah sati aksam ya, karena ini salah cetak ini. Fa innaha, karena dia itu ya ala salah sati aksam. Dia itu terbagi tiga. Nah, ya. Jadi hadis Israiliyat itu tidak boleh dijadikan sandaran, begitulah ya gampangnya itu ya. Tidak boleh dijadikan sandaran, dia itu hanya sebagai bukti penguat saja Kak. Dan itu pun terkait dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Bani Israel misalkan gitu. Ya, tidak dijadikan sebagai pendukung atau dalil yang utama gitu ya. Dalil yang tidak itu begitu. Fa innaha ala salah satu aksan, karena dia itu terbagi ke dalam tiga bagian. Nah, ini hadis Israel, lihat ya. Ini mungkin perlu kita catat nih ya. Ahaduha ya, yang pertama adalah ya ma'alimna sihatahu ya, apa yang kita ketahui ya, ke sohihannya ya, jadi apa yang kita ketahui kebenarannya, mimma biaidina, apa yang ada di hadapan kita ya, mimma yushhidu lahu bisidqi ya, ya, apa yang eh, dipersaksikan ya, dipersaksikan lahu ya bagi hadis tersebut, bisidki, dengan kebenaran gitu ya. Pada sahihun, maka hadis Israel lihat tersebut adalah hadis yang sahih, hadis yang benar gitu ya. Jadi ini yang pertama. Jadi dia apa, diketahui ya. Nah, atau ini bukan yusidu, mimma yushhadulah, apa yang diketahui darinya, bisidki, dengan kebenaran gitu ya. Fadzaka sahih, maka ya hadis tersebut adalah hadis yang sahih ya gitu. Wasani ya, yang kedua, mimma ma alimna kadzibahu. Nah, kalau yang kedua, yang kita ketahui kedustaannya. Ya, jadi hadis tersebut adalah memang benar-benar kita ketahui kedustaannya gitu ya. Mimma indana ya, disebabkan dari apa yang ada ya di hadapan kita ya, mimma yukhalifuhu, apa yang apa, apa yang menyelisihinya. Oh, jadi gini ya. Afwan, ana ulang nih dari yang pertama. Yang pertama adalah ahaduha, yang pertama ma'alim nasihatahu, apa yang kita ketahui kebenarannya. Mimma biaidina, dengan apa yang ada di tangan kita ya. Maksudnya yang kita pegang. Mimma yushhidulahu, dari apa yang menguatkan daripada hadis Israel dia tersebut ya, bisidki, dengan benar gitu. Pada kasahihun, maka hadis tersebut adalah sahih. Maksudnya begini, kalau diriwayatkan ya, dan dari Bani Israel, dan sesuai dengan apa yang eh,
hadis yang menjadi syahid, yang menjadi penguatnya, maka hadis tersebut adalah hadis yang benar, fadzaka sahihun. Nah, kemudian kalau yang kedua adalah ya ma'alimna kadzibahu. Ya, apa yang kita ketahui kedustaannya. Disebabkan apa? Yaitu mimma indana, karena kita memiliki mimma yukhalifhu yang menyelisihinya gitu ya. Jadi dia itu baru dikatakan sahih kalau memang ada bukti penguatnya gitu ya dari hadis yang sahih ya. Ya dari hadis yang sahih gitu. Ya ada bukti penguat terkait dengan kebenaran hadis Israiliyat tersebut. Nah, maka itu adalah hadis yang sahih. Sementara kalau yang kedua adalah dia itu dusta gitu ya. Sebab apa? Kita memiliki dalil yang menyelisihinya gitu ya. Nah, jadi ini yang ke satu, kemudian yang kedua, wasalis ya, yang ketiga ya, mahwa maskutun anhu ya. Apa yang ya ditinggalkan ya, ya maskutun anhu ya. Maksudnya didiamkan saja gitu ya. Mahwa maskutun anhu ya, artinya ya la min hadzal qabil ya wala min hadzal qabil ya, tidak kita ketahui kebenarannya ya dan tidak kita ketahui kedustaannya. Ya jadi maskutun anhu itu ya didiamkan saja ya, bahwa maskutun anhu didiamkan saja. Sebab apa? Nah ini remeng-remeng nih ya kalau yang maskutun anhu ini. Kenapa? Karena tidak diketahui kebenarannya dan tidak diketahui kedustaannya. Kayak katakan la min hadzal qabili wala min hadzal qabil ya. Tidak dari sisi yang ini, maksudnya ya dari sisi kesohihannya ya, wala min hadzal qabil dan tidak diketahui kedustaannya gitu. Fala nu'minu bihi. Nah, maka bagaimana sikap kita terhadap hadis Israiliyat yang seperti ini ya, maka falanu minubihi, maka kita tidak mengimaninya ya, wala nukazibuhu, dan kita tidak tidak mendustakannya gitu ya. Nah, jadi sebab apa? Sebab dia maskut ya, didiamkan saja gitu ya. Wa yajuzu hikayatuhu lima taqaddama ya. Dan boleh ya. Ya ini berdasarkan keumuman dalil ya, keumuman dalil dari Rasulullah SAW ya. Wahadisu an Bani Israel la haraj ya, jadi ceritakan dari Bani Israel tidak mengapa. Maka dikatakan oleh Ibnu Katsir wa yajuzu hikayatuhu lima taqaddama, dan boleh menceritakannya ya berdasarkan dalil yang tadi sudah disebutkan ya. Wa ghalibu dzalika, dan kebanyakan dari hadis-hadis yang seperti ini adalah ya mimma la faidata fihi, yaitu yang tidak memiliki faidah ya gitu ya. Mimma la faidata fihi, yaitu yang tidak memiliki faidah, ta'udu ila amrin diniyin ya, kembali kepada yang mana faidahnya itu kembali kepada masalah ya perkara agama, jadi tak ada faidahnya. Nah asal itu maka toh hadis Israiliyat itu ya para hadirin ikhwati iman ya yang sahihnya saja ya, yang sahihnya saja itu eh, kita apa harus hati-hati gitu ya. Itu sih ya, bukan artinya kita menafikan, bukan, tapi ihtiyat ya. Dan sebagai ahlul ilmi atau tolibul ilmi apa nih? Sebagai tolibul ilmi, maka kehati-hatian itu adalah merupakan bagian daripada kita berupaya untuk menyaring ya, menyaring ilmu dan sebagainya gitu ya. Toh hadis yang sahihnya saja kita harus hati-hati apa yang mereka ceritakan ya, kalaupun itu benar kita harus berhati-hati ya, dan yang dustanya itu harus kita jauhi ya, apalagi gitu ya kalau yang tidak jelas ya, tidak jelas apakah dia itu benar gitu ya atau dia itu salah gitu ya. Nah, itu terkait dengan terkait dengan hadis Israiliyat. Jadi ini adalah mauqifnya Ibnu Katsir ya dalam hadis Israiliyat. Jadi ada tiga. Nah, jadi yang pertama adalah eh, diketahui kebenarannya sebab ada syahid, ada bukti penguat. Oh, ada pertanyaan nih. Oh iya iya, mangga mangga mangga. Ya, ya. Jadi begitu ya. Nah, jadi karena ada bukti penguat gitu ya. Kemudian kita mendustakannya karena ada bukti yang mendustakannya ya. Dan kemudian yang maskutun anhu didiamkan saja ya karena tidak jelas ya apakah dia itu benar atau salah gitu. Walihada yakhtalifu ulama wa ahlil kitab bihadza kasirin bihadza kasiran.
Oleh sebab itu maka berbeda, ya, berbeda para ahli ilmu di kalangan ahli kitab, ya, bihadza kasiron dalam hal ini, ya, kebanyakan, ya. Wa ya'ti anil mufassirina, dan datang, ya, dari para mufassir, ya, khilafun bisababi zalika, ya, perbedaan disebabkan hal itu. Kenapa, ya, perbedaan disebabkan karena terkait dengan Israiliyat ini, ya. Karena memang berbeda-beda, ya, di antara mereka dalam artinya dalam memberikan penafsiran, ya, terkait dengan hal-hal yang terjadi pada masa Bani Israel itu, ya. Kama yazkuruna fi misli hadza asma'a ashabil kahfi. Oh iya, ini, ya. Seperti mana mereka menyebutkan, ya, pada semisal ini, yaitu nama-nama para ashabul kahfi. Nah, ini, ya. Itu, ya, yang pertama adalah nama-nama ashabul kahfi. Kemudian walau nakal bihim, yaitu warna anjingnya, ya, wa iddatahum, ya, dan jumlah mereka, wa aso Musa, dan tongkat Nabi Musa, ya, an ai syajarin kanat, dari pohon apa, ya, atau dari kayu, ya, dari kayu apa, dari pohonnya, dari pohon apa terbuat, ya, itu. Wa asma tuyur allati ahyahallahu li Ibrahim. Oh, dan nama-nama burung-burung yang Allah menghidupkannya bagi Ibrahim. Iya, ya. Gitu. Wa ta'yinal ba'di, ya, alladzi duriba bihi al-qatil minal baqarah, ya, dan penentuan terkait dengan bagian tubuh yang dipukulkan, ya, yang dipukulkan kepada yang terbunuh, ya. Ini yang itu, yang apa, yang terkait dengan pembunuhan itu, ya, minal baqarah ini yang mana ini, apakah dipukul dengan apanya? Nah, itu terjadi perbedaan. Wa nau asyajarah, ya, dan jenis pohon allati kalamahullahu minha Musa, yang mana Allah mengajak bicara minha, ya, darinya, yaitu Musa, ila ghairi zalika, ya, dan yang lain-lain lah, ya, yang lainnya. Jadi banyak sekali perbedaannya kalau dalam hadis Israiliyat itu. Makanya nanti ini dituntut kehati-hatian dari kita, ya, dituntut kehati-hatian dari kita dalam menyikapi hadis-hadis Israiliyat itu, gitu, ya. Eh, ila ghairi zalika, dan selain itu mimma abhamahullahu ta'ala fil Quran, ya, dari apa yang bersifat mubham, ya. Jadi ini, jadi ayat itu, ya, ada yang bersifat muhkam, ada yang bersifat apa, muwadhah, ada yang mubham. Kalau wadih itu ya jelas. Nah, kalau mubham itu ya samar, ya, nama lainnya mutasyabih, gitu, ya. Mimma abhamahullah, ya, dari apa yang Allah samarkan, ya, fil Quran, dalam Quran, mimma la faidata kita ini, ya, karena nggak ada faidah, ya, dengan apa dipukulnya, gitu kan. Misalkan orang yang terbunuh itu nggak ada faidah dari kita. Dari apa tongkat Musa itu terbuat dari pohon apa, itu juga nggak ada faidahnya. Nggak ada faidahnya, ya, bagi kita lah faidah, tapi tak ini nggak ada faidah untuk menentukannya, ya. Ya, ta'udu alal mukallafin, yang kembali kepada orang yang mukallaf mendapatkan taklif, ya, bidinihim, ya, dalam masalah agama mereka, wala dunyahum, dan tidak juga dalam dunia mereka. Ini nggak usah lah kita berdebat, ya, dari pohon apa, dari apa, dari dengan bagian tubuh yang mana, bagaimana warna anjing ashabul kahfi, ya udah nggak usah berdebat, gitu, ya, nggak ada faedahnya, gitu, ya. Walakin, kan tapi kata Ibnu Katsir sendiri, walakin anak lal khilaf, akan tetapi menukil perbedaan anhum dari mereka bidzalika, nama itu jaizun, boleh. Ya, gitu, boleh, gitu. Kama qala ta'ala, seperti mana berkata, ya, Allah tabaraka wa taala ini dalam Quran surat Al-Kahfi, ya. Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 22 ini, ya, terkait dengan siapa, yaitu terkait dengan Ashabul Kahfi ini. Ashabul Kahfi yang, ya, ini sudah sangat jelas, ya, kalau Ashabul Kahfi ini kan mereka adalah para pemuda, ya, yang Allah Subhanahu wa taala tidurkan, ya, selama 300 tahun berdasarkan perhitungan Masehi, ya. Kalau berdasarkan Hijriah 303 nanti, ya.
Ibnu Katsir ini akan lanjut saya sampai selesainya ya. Mau berapa tahun juga itu mah kita kembalikan kepada Allah ya. Jadi Ustadz ini sampai kapan? Ini insya Allah sampai tamat lah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala ya. Itu ya bisa jadi kitabnya habis atau umur kita yang habis. Kama qala ta'ala seperti mana Allah Ta'ala berfirman ya saya kuluna salah satun ya, mereka akan berkata tiga katanya. Robiuhum kalbuhum yang keempat adalah anjing mereka wa yakuluna khamsatun dan yang berkata bahwasannya lima orang dan yang keenamnya adalah anjing mereka gitu ya. Rajmam bil goib ya sebagai terkaan terhadap perkara yang goib gitu ya. Wa yaquluna sab'atun dan ada yang berkata juga tujuh wasaminuhum kalbuhum dan yang kedelapan adalah anjing mereka ya. Kul katakanlah Rabbi a'lamu bi iddatihim. Ya Tuhanku yang Maha mengetahui ya bi iddatihim dengan jumlah mereka ya. Ma ya'lamuhum illa qalil tidak ada yang mengetahui mereka kecuali hanya sedikit ya. Oleh sebab itu maka fala tumari fihim ya. Karena sebab itu janganlah bertengkar ya fihim disebabkan mereka ya. Illa mira'an zahira ya kecuali pertengkaran yang zahir saja ya. Wala tastafti fihim minhum ahada ya dan janganlah kamu menanyakan tentang pemuda-pemuda itu ya kepada seorang pun di antara mereka gitu ya jadi yang nggak usah bertengkar ya tentang jumlah ashabul kahfi berapa gitu ya. Apa warna anjingnya nggak penting gitu ya. Faqad istamalat hadhil ayatul karimatu dan sungguh telah meliputi ayat yang mulia ini alal adabi ya terkait dengan adab di hadzal makom pada makom ini ya wa ta'limi mayan bagi ya dan ya mengajarkan apa yang sepatutnya bimisli hadza pada hal ini. Jadi nggak usah bertengkar kalau nggak penting nggak usah ya. Fa innahu ta'ala haka anhum ya karena sesungguhnya Allah taala menghikayatkan, menceritakan anhum tentang mereka tentang Ashabul Kahfi itu salah satu akwal. Tiga ini kan, tiga pendapat. Ada yang mengatakan tiga dan empat itu anjingnya, ada yang mengatakan lima, enam itu anjingnya, ada yang mengatakan tujuh, yang delapan itu anjingnya. Ya ada tiga pendapat gitu. Ya. Kemudian do'afal qaulaini al awalain, ya Allah mendoibkan dua pendapat yang pertama ya wasa kataan salis dan kemudian diam dari yang ketiga gitu ya maka ini menunjukkan ya sukut itu ya terkadang menunjukkan kepada takrir ya sukut bagaimana takrir pada la ala sihatihi maka menunjukkan kepada kesahihannya ya it laukana batilan ya kalau itu salah ya la rodda maka pasti Allah akan menolaknya kama rodda seperti mana menolak yang sebelumnya gitu, ya gitu ke sini dulu lah untuk Ibnu Katsir ya jadi insya Allah besok insya Allah ya jadi Ana mau pas lah 4 kali pertemuan setiap minggu ya ini besok masih halaman 9 nah halaman 9 kita sampai dengan titik ini ya sampai dengan titik ini ya besok insya Allah kita mulai dari kalimat ini summa arsyada ya summa arsyada ila anal ittila ala iddatihim insyaallah di situ ya jadi besok insyaallah halaman 9 kemudian titik yang ini insyaallah jadi ana haturkan terima kasih kepada yang sudah hadir pada hari ini ntar ana tutup dulu dan ana stop dulu rekamannya ya subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.